Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bitaqwallah. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tentu khusus bagi kita yang saat ini bisa menunaikan ibadah sholat Jum'ah, mari kita mensyukuri nikmat kesempatan itu, karena kita mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia yang mukmin, yang takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya. Melalui hamdalah dan sholawat inilah harapannya berujung pada kokohnya iman dan takwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi, situasi pandemi di muka bumi dan di negeri Indonesia ini cukup membuat kesusahan, keprihatinan, kedaruratan, kesengsaraan, bahkan cenderung mencekam bagi sementara orang. Namun ada yang harus kita ingat, bahwa kita adalah manusia mukmin. Sebagai mukmin kita dituntut harus bisa menemukan hikmah di balik itu semua. Artinya berusaha menemukan kenikmatan yang terselubung untuk tetap disyukuri. Sikap mukmin tetap harus pandai melakukan syukur nikmat, dan indikator keimanan itu diukur dari dua sisi paling tidak. Dari sisi kepandaian bersyukur dan sisi ketahanan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Artinya sungguh mengagumkan urusan mukmin, tentu mukmin yang sejati. Semua urusannya itu baginya merupakan kebaikan. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keimanan yang kokoh. Jika dia menerima kenikmatan atau kesenangan, maka dia bersyukur.
sehingga kenikmatan itu menjadi kebaikan baginya. Sebaliknya, jika mengalami musibah, bencana, pandemi, dia bersabar sehingga bencana itu menjadi kebaikan baginya. Mari kita lihat bagaimana kita mensyukuri nikmat dalam situasi pandemi ini. Satu contoh mungkin ini kecil. Di masa pandemi, penanganan pasien saudara-saudara kita di rumah sakit membutuhkan oksigen. Kebutuhan oksigen bagi para pasien itu melonjak tajam. Katanya 6-7 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Maka bisa dibayangkan sejumlah rumah sakit mengalami kelangkaan persediaan oksigen. Dalam situasi seperti itu, lalu muncullah orang yang mengeruk keuntungan finansial dengan menimbun, sehingga menjadi barang langka dan harganya melonjak tinggi di atas kewajaran. Mereka itulah mencari keuntungan di atas penderitaan. Pelakunya biasa disebut dengan kejahatan kemanusiaan. Dari peristiwa ini sadar dan terasa betul oksigen merupakan kebutuhan asasi hidup kita manusia. Tanpa oksigen manusia tidak bisa bernapas dan bahkan bisa mati. Sementara secara ekonomi, harga oksigen sekarang ini kurang lebih 25.000 per liter. Begitu juga harga nitrogen 10.000 per liter. Padahal manusia hidup memerlukan 2.880 liter oksigen dan 11.000 liter lebih nitrogen per hari. Seandainya untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nitrogen, setiap manusia harus membeli dengan harga tersebut di atas, maka setiap manusia harus mengeluarkan uang sebesar 185 juta per hari, per orang. Jika dikalikan sebulan, ya tinggal kali saja 30 hari rata-rata. Kira-kira menjadi 5,5 miliar per bulan per orang. Bisa diperkirakan orang terkaya di dunia pun tidak akan mampu bertahan lebih dari setahun. Maka kita introspeksi dan berhitung sejenak. Betapa oksigen gratis yang selama ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini sungguh bernilai tinggi. Itulah satu dari sekian banyak kenikmatan anugerah Allah, kenikmatan vital yang dirasakan dan dibutuhkan oleh manusia melalui hidungnya. Sering kita tidak menyadari bahwa oksigen itu kenikmatan luar biasa, padahal masih sangat banyak nikmat Allah yang lain yang dinikmati melalui mulut, mata, telinga, tangan, kaki, kulit, akal pikiran, hati, dan lain-lainnya. Maka pertanyaannya, apakah kita tidak mau bersyukur? Allah menyatakan bahwa sangat sedikit hambanya yang pandai bersyukur. Quran Surat As-Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Di tempat lain Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati.
tapi amat sedikit kamu bersyukur. Itulah teguran bagi kita sekalian, dan karena itu pengakuan kita akan keimanan harus bisa membuktikan bahwa kita menjadi orang yang sadar akan kenikmatan itu, lalu wajib bersyukur kepada pemberi nikmat itu. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada ayat yang menegur kita yang berkali-kali dibolak-balik di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai 31 kali diulangi. Terbanyak ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran adalah ayat tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa manusia memang potensial menjadi gampang mengingkari nikmat Allah. Nikmat oksigen baru dirasakan penuh manfaat dan sangat dibutuhkan ketika mengalami kesulitan nafas. Karena itu sudah semestinya manusia berkesadaran iman berupa pengakuan otentik terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sekali lagi kita pandai mensyukuri nikmat. Marilah sekali lagi kesyukuran nikmat itu sebagai sisi otentik dari keimanan kita, di samping kita bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin khaliqis samawati wal ardi was saqalain. Nahmaduhu ala ma na'amana minal imani wal islami wa jami'il minan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal fasha wal munkar wal waba wa qarana was suyuf al mukhtalifata wasyadaida wal mihana wal fitan ma wahara minha ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar.